Perkenalkan, nama saya Iko Dewantara dari kelas G Ilmu Potong dan kelompok 5. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari daging sapi. Bagian dari daging sapi itu terdapat banyak sekali ya untuk digunakan. Pertama itu di bagian leher itu terdapat neck, terdapat juke, brisket, rib, forcing, short span, short loin, sirloin, top sirloin, tender loin, round cap, round flank, shank. Masing-masing bagian tersebut memiliki gunaan. Pertama, dari neck atau bagian punuk. Untuk bagian punuk ini, potongan daging sapi bagian ini diambil dari leher yang menyambung dengan bagian paha depan. Pada bagian tengahnya terdapat serat-serat kasar yang mengarah ke bagian bawah. Biasanya daging ini digunakan untuk membuat makanan khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sejenis daging asap seperti dendeng. Bagian brisket atau sandung lamur yaitu adalah bagian dada bawah sekitar ketiaknya sapi. Potongan sandung lamur ini agak berlemak dan sangat cocok diolah menjadi hidangan berkuah seperti soto, rawon, atau asam-asaman. Bagian lemaknya akan membuat kuah kaldu menjadi lebih nikmat. Di Indonesia sendiri itu lebih dimanfaatkan seperti bakso, rawon, pokok yang mengandung kaldu. Terdapat juga bagian juke atau sampil, merupakan bagian daging yang diambil dari leher hingga bahu sapi. Warna dagingnya merah pekat, memiliki banyak serambut otot yang melintang namun sedikit lemak. Biasa digunakan untuk membuat sup, semur, adonan bakso, atau rendang. Ya, seperti khas-khas Indonesia lah. Kemudian bagian forcing atau paha depan yang diambil dagingnya itu pada bagian paha atas dan paha depan sapi. Bentuk potongannya itu biasanya itu seperti segi empat, ketebalannya itu sekitar 2-3 cm. Bagian tersebut bisa digunakan untuk membuat adonan bakso karena menurut orang Indonesia itu lebih nikmat kalau pakai daging bakso. Terus itu ada rib atau iga. Lah, iga ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena iga itu berasal dari daerah tulang iga. Iga ini memiliki rasa yang khas karena daging ini dimasak bersama dengan tulang iganya, seperti kaldu yang dihasilkan milik aroma yang lezat. Biasanya itu digunakan untuk membuat sup iga, bakso iga. Banyak masakan-masakannya terbuat dari iga tersebut. Kemudian terdapat short loin. Nah, short loin ini bisa disebut juga dengan strip loin. Potongan ini menempel dengan bagian iga dan bagian tender loin serta sirloin, merupakan bagian sisi berdaging dari bagian T-bone, yaitu salah satu potongan steak yang khas dengan tulang berbentuk T pada bagian tengahnya. Kemudian tenderloin atau khas dalam
merupakan potongan daging yang memiliki tekstur paling empuk dan sedikit lemak. Dalam bahasa Prancis itu biasa dikenal dengan filet mignon. Untuk harga daging tenderloin ini relatif mahal karena diambil dari bagian tengah sapi dan bentuknya seperti silinder panjang. Dan daging bagian tenderloin ini sangat favorit untuk menjadi steak karena tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjadi matang dan lunak, cepat masak lah. Kemudian itu ada bagian sirloin atau hasnoir. Sirloin ini juga daging favorit yang bisa diolah menjadi steak. Seratnya itu kasar dari tenderloin sehingga itu tekstur dari sirloin ini agak lebih keras. Oleh karena itu, meskipun masuk dalam kategori potongan daging premium, namun harganya tidak semahal dari tenderloin tadi. Kemudian ada top sirloin atau khas atas. Daging atas adalah merupakan bagian sirloin yang lebih disuka karena dianggap lebih enak dan lembut daripada bagian sirloin. Merupakan potongan daging yang bisa diolah dengan sajian steak. Banyak sih untuk sapi itu digunakan steak untuk bagian top sirloin ini atau khas atas. Kemudian itu terdapat flank atau sabjan, merupakan bagian dari potongan otot perut. Dia itu kurang lunak karena mengandung banyak otot, kayak lebih keras, tetapi itu rasanya itu sangat kuat akibat memiliki banyak lemak. Cocok digunakan untuk membuat sup atau sumur dan yang membutuhkan daging berlemak yang dimasak dalam waktu yang sangat cukup lama. Kemudian itu ada short rib. Short rib ini juga masih bagian dari flank. Short rib merupakan potongan daging dari bagian otot perut. Bentuknya panjang dan datar, tetapi tekstur dagingnya kurang lunak. Pada bagian short rib ini biasa digunakan menjadi daging giling, cornet, semur, dan diolah menjadi beef bacon. Kemudian ada rub cap. Rub cap ini adalah bagian yang memiliki tekstur cukup lunak sehingga bisa digunakan untuk dipanggang, digoreng, atau ditumis oseng. Bagian inilah yang sering dipilih untuk membuat sate. Kemudian ada round. Untuk round ini dia memiliki tekstur daging bagian gandi ini padat, pada bagian gandi yang padat, minim lemak, terus itu seratnya terlihat panjang-panjang dan warna merahnya lebih muda. Cocok digunakan untuk membuat empal, dendeng, dan rendang. Kemudian ada shank. Untuk shank sendiri diadaptasi dari bahasa Belanda atau schenkel, yang merupakan potongan sapi dari bagian betis sehingga memiliki banyak otot dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dimasak, sehingga dapat mendapatkan tekstur daging tersebut menjadi empuk. Banyak digunakan untuk membuat sup, soto, atau menjadi adonan-adonan bakso urat. Sekian penjelasan untuk bagian-bagian daging dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam penyampaian tadi, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.